Dipersilakan. Saya izin materi bertanya. Ini karena kita bicara ilmu kriminologi ya. Saya mau minta pengklasifikasian antara kejahatan sama kekerasan itu. Ini kemudian kalau saya lihat itu ada orang yang di tengah-tengah masyarakat itu antara kejahatan sama kekerasan itu nggak bisa dibedakan gitu loh. Nah kira-kira apa yang membedakan antara kejahatan dan kekerasan itu? Ya kan Fadil Atau ada jawab. persamaannya kayak gitu? Oke, terima kasih kepada Aki Arwan. Jadi kurang lebih Aki Arwan menanyakan bagaimana membedakan tindak kejahatan dengan kekerasan gitu ya? Iya. Oke. Jadi dalam hal ini masuk ke dalam ranahnya kriminologi Ustadz ya, yaitu yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Jadi dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kekerasan itu sendiri kan memiliki arti. Jadi kekerasan dan kejahatan itu kan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kan mempunyai arti yang berbeda ya. Kekerasan kan itu adalah perihal yang bersifat keras. Kemudian juga perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau yang menyebabkan kerusakan fisik, dan juga paksaan. Sedangkan kalau kejahatan itu adalah yang melanggar hukum atau juga sifat yang jahat. Ya kan lagi yang lain. Terus kalau misalnya ada tambahan tambahan dikit. Terus apakah dalam setiap tindakan kekerasan itu nggak ada delik hukumnya? Apakah cuma hanya kejahatan yang ada delik hukumnya atau gimana itu? Bukankah mencelakakan orang juga bagian daripada itu? Bahkan dari bahasa-bahasa yang mencela aja udah ada hukumnya itu, pasalnya itu. Gimana dengan kekerasan kayak gitu? Ada nggak kira-kira itu? Oke. Jadi kalau kita membahas tentang kekerasan, tadi kan sudah saya sebutkan arti dari definisinya ya. Jadi kalau dalam pembahasan yang ada di makalah saya itu ada keterangan psikologi yaitu korban. Jadi jika itu dilakukan korban masuk di dalam hukum, yang mana hukum itu mempelajari mengenai tindak dari kekerasan terhadap korban. Ada lagi Arwan? Mungkin yang lain aja dulu Pak. Dan yang lain ada lagi nggak? Silakan bagi yang lain yang ingin menanyakan. Saya sekarang ini ya mengulas makalahnya Fadil dulu. Saya akan tampilkan makalahnya. Fadil tolong dikoreksi ya untuk revisian makalahnya. Siap Ustaz. Yang pertama dari sisi ini hal-hal yang teknis. Jadi antum semua mahasiswa ini wajib membaca Kamus Bahasa Indonesia tentang EYD ya. Jadi sebelum masuk ke materi kita baca yang teknis dulu. Pertama seperti di bidang dalam penulisan seperti ini harus dipisah D-nya. Nah, jadi yang disambung itu apabila disambung dengan kata kerja seperti dipukul, dimakan itu disambung. Tapi kalau selain kata kerja itu harus dipisah di tempat dan ya di mana. Kemudian di sini juga ada banyak sekali nya itu jadi harusnya disambung juga ya. Kayak seperti ini, seluas-luasnya ini disambung benar, tapi kebanyakan dipisah tuh ya seperti lainnya. Banyak sekali ini seperti ini. Jadi jangan sampai makalah kalian untuk kedepannya ada hal-hal yang teknis seperti ini lagi ya.
Jadi saya maunya tuh makalahnya udah bagus, udah cantik gitu ya, udah sempurna. Kayak seperti ini penyusunan marginnya. Ini harusnya kan seperti ini. Nah, jangan margin kiri, tapi harus margin ini rata kanan, rata kiri gitu ya, Pak Del. Perhatikan ya. Siap, Yang lain Ustaz. juga sama. Jangan sampai terulang lagi seperti ini. Seperti termasuk dalam penulisan apa namanya nih, footnote. Footnote harus konsisten dengan tulisan yang utamanya. Kalau ini menggunakan Times New Roman, maka di sini pun harus Times New Roman. Jangan berbeda huruf. Oh iya. Jadi lulusan STIP Persis STIP Jakarta ini harus menguasai hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai nanti antum ikutan lomba makalah ilmiah di luar, tetapi hal-hal yang non teknis seperti teknik penulisan itu masih banyak yang salah. Ya. Oke, sekarang kita masuk terus yang terakhir dari sisi kesimpulan. Jadi kesimpulan ini, Fadil sama teman-teman yang lain, ini kalau yang dibahas ada 7 subbab tentang kriminologi, penologi dan sebagainya, maka kesimpulannya pun sama ada 7 juga, seperti apa ringkasan atau intisari daripada apa itu kriminologi, tapi dengan bahasa yang digunakan oleh Fadil, oleh pemakalah. Jadi jangan mengcopy paste lagi, tapi kesimpulan akhir kita tentang kriminologi itu apa, tentang kriminologi apa, tentang penologi apa, seperti itu ya. Jadi bukan seperti ini. Jadi dibahas sampai kriminologi, singkat-singkat aja, satu paragraf aja, 4 baris, 5 baris, satu bab ini. Kemudian jadi tapi bahasa yang digunakan bahasa sendiri ya, bukan bahasa copy paste dari yang sebelumnya. Jadi nanti kalau ada orang yang membaca makalah, dia ketika membaca kesimpulan langsung jelas, oh ternyata makalah ini membahas ini secara umum gitu. Nah kemudian dalam penulisan daftar pustaka ini jangan seperti ini, jangan menggunakan titik ya, tapi menggunakan angka, gitu ya. Nah kemudian kalau daftar pustaka itu nggak boleh ada tulisan halaman, ibit itu nggak boleh, halaman 10 itu nggak boleh. Ini khusus footnote. Kalau daftar pustaka itu cukup nama, judul, penerbit, tahun terbit, sama tempat penerbitnya. Gitu ya, Fadil. Siap, Ustaz. Direvisi lagi ya makalahnya, terus dikirim lagi ke email saya. Oke, Ustaz. Selanjutnya, sebelumnya ini siapa namanya, Ilham Gutawa ya, yang pemakalah yang minggu lalu tentang sejarah perkembangan hukum pidana Indonesia. Ini Ilham mana Ilham? Ada Ilham? Ada Ustaz. Calon pengacara itu Ustaz, pengen jadi pengacara katanya. Ya Ilham, itu makalahnya belum dikirim ke email saya. Ya, jadi wajib dikirim ke email saya hari ini ya Ilham, makalah yang kemarin, yang termasuk yang arahan revisian dari saya. Kemudian untuk minggu depan saya ada adik saya menikah. Jadi untuk materinya Rifki tentang penafsiran undang-undang pidana kita gabungkan di materinya pertemuan ke-7 jadi 2 minggu lagi itu kan Arwan Wabula sama Salahuddin ya, makalahnya tentang tindak pidana tanggal 25 Oktober. Jadi nanti untuk Rifki itu 2 minggu lagi. Oke, sekarang kita masuk kepada materi tentang tentang ilmu bantu dalam hukum pidana. Yang harus dipahami oleh semua mahasiswa bahwa dalam mempelajari hukum pidana itu tidak tunggal. Tidak hanya membahas KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ataupun KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tapi dalam posisi seperti mahasiswa, dia harus memiliki mindset memahami sistem hukum pidana di Indonesia. Kalau sudah berbicara sistem, maka di sana ada yang namanya hukum acara pidananya, ada penegak hukumnya. Penegak hukum ini ada hakim, jaksa, kepolisian, dan juga ada advokat di sini, termasuk KPK. Nah, maka kita jangan milih-milih materi, jangan milih-milih ilmu. Misalnya saya mau jadi hakim, saya mempelajari yang berkaitan dengan hakim aja, nggak boleh kayak gitu. Kalau untuk kesempatan semester 1, wajib memahami semua aspek ilmu hukum, mau itu ekonomi syariah, mau itu pidana Islam maupun pidana umum,
itu wajib dipahami karena kita tidak akan tahu masa depan kita ini ternyata menjadi apa gitu ya. Jadi kita udah harus mempersiapkan diri apapun yang akan kita tentukan profesi kita itu ilmu-ilmunya sudah mencukupi, sudah dipahami. Nah kemudian dari sisi dari alat bantu hukum pidana ini, di sini ada yang namanya ilmu kriminologi. Perlu saya jelaskan bahwa kriminologi itu orang tidak serta-merta tidak begitu saja mempelajari kriminal, tapi dia harus memahami dulu hukum pidananya sebagai genus teorinya, sebagai genus normanya. Jadi ilmu induknya adalah hukum pidana, kemudian turunan di sisi lain ada kriminologi dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak mempelajari hukum pidana, mau langsung saya senangnya psikologi hukum aja, itu nggak bisa juga, tidak akan ada korelasinya. Nah, jadi yang namanya ilmu forensik maupun victimologi, kriminologi, psikologi dan sebagainya itu adalah dalam rangka menguatkan kita pemahaman tentang hukum pidana. Nah, karena hukum pidana ini adalah hukum material, artinya dia mempelajari tentang perbuatan seseorang. Apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori melanggar hukum atau melawan hukum atau melanggar hukum pidana dan sebagainya. Nah karena itu kalau untuk kriminologi, kalau untuk kriminologi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan-kejahatan, ya. Nah jadi kalau kita baca KUHP Indonesia itu pembagiannya ada dua, ada kejahatan dan ada pelanggaran. Nah dalam rangka mempelajari tentang apa itu kejahatan, kalau pidana itu kan hanya mempelajari tentang rumusan deliknya, rumusan perbuatan-perbuatan atau unsur-unsur perbuatan yang dilarang, berikut sanksinya. Tapi kalau kriminologi itu ada suatu ilmu yang membahas kejahatan itu sendiri, misalkan tentang si aspek si pembuat kejahatannya atau si manusianya. Jadi ilmu ini adalah seperti tadi ada teori biologis. Teori biologis itu fungsi dari kriminologi adalah meneliti kenapa seseorang itu melakukan tindak pidana. Jadi dalam hal ini, oh ternyata dia ini keturunan Godfather ya, keturunan mafia. Memang keluarga dari mafia, dari nenek moyangnya, dari neneknya, kakeknya, orang tuanya, keluarganya, semua keluarga besar adalah mafia. Maka dia pun ketika melakukan perbuatan hal yang wajar, ketika melakukan perbuatan pidana. Dia memang dari menurut teori biologis, gennya sejak lahir dia sudah memiliki fitrah ataupun sudah memiliki nutrisi untuk melakukan tindak pidana. Tetapi kalau menurut perspektif Islam, tentu saja teori biologis ini tidak bisa digunakan ya secara utuh. Karena kalau dalam ajaran Islam, manusia itu lahir dalam keadaan suci, fitrah. Tergantung orang tuanya membuatnya dia muslim ataupun tidak. Inilah yang berdampak kepada karakteristik seseorang. Kenapa dia bisa sampai melakukan tindak pidana. Kriminologi itu mengkaji tentang hal itu, tentang sisi si pembuatnya, sisi pelaku. Bentar ya. Kemudian dari teori yang lain, misalkan tentang aspek sosiologi. Misalnya ada kriminolog yang mengatakan dia berbuat jahat, melakukan tindak pidana karena memang konstruksi sosialnya, lingkungan sosialnya itu memang buruk. Dia misalkan si pelaku ini hidup dan tinggal bersama para bandar narkoba atau pengedar narkoba. Maka secara konstruksi sosial dia akan terlibat dalam peredaran narkoba atau setidak-tidaknya dia sebagai pembeli atau pengguna. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi perdebatan ya. Orang
ya ini sebenarnya tugas negara ataupun kewajiban negara dalam rangka membentuk kondisi sosial yang kondusif gitu. Nah, tetapi bagi ilmu kriminologi dia memiliki manfaat ataupun fungsi untuk meneliti kenapa ini sudah ada hukuman pidana, sudah ada penjara, tapi orang masih saja melakukan tindak pidana. Nah, maka output daripada kriminologi adalah sebuah rekomendasi ataupun hasil penelitian apa yang seharusnya dilakukan oleh negara dalam membuat kebijakannya agar tidak terjadi lagi kejahatan. Jadi kalau di semua negara pun melakukan hal yang sama ya, termasuk Indonesia. Kalau misalkan kita ini ada asosiasi kriminolog ya, yang ahli di bidang kriminologi, mereka melakukan penelitian, melakukan pengkajian dan menerbitkan sebuah hasil risetnya dalam bentuk buku dan jurnal. Dan kemudian itulah pemikiran mereka kenapa orang misalnya contoh kasus Andi Hamzah atau Suryono Sukanto ya, yang ahli sosiolog hukum dari UI ya, almarhum, pakar hukum pidana juga, tapi dia profesornya ataupun guru besar di bidang sosiologi. Menurut dia, orang melanggar lalu lintas di Indonesia ini karena akibat daripada kesadaran. Dia meneliti hal itu, perilaku masyarakat melanggar lalu lintas. Andi Hamzah juga meneliti hal yang sama. Kenapa orang melakukan pelanggaran lalu lintas? Padahal di jalan raya itu ada polisi, sudah ada rambu-rambu lalu lintas, tapi orang masih aja melanggar. Kalau ada razia, itu dalam sehari bisa mencapai ratusan orang yang melanggar. Dan ini terus berulang, kejadian ini terus menerus, sehingga tidak ada penurunan. Ditilang sudah, disita sudah STNK-nya, bahkan motornya pun disita kalau nggak ada STNK dan SIM. Dan dia menembus dendanya. Tapi masih saja melakukan. Jadi menurut para sosiolog ini, melihat kriminologi itu ternyata tidak saja efektif dengan hukuman pidana, dengan ancaman hukuman pidana. Nah, kemudian maka di sini negara harus berperan penting bagaimana menumbuhkan kesadaran hukum. Jadi Suryono Sukanto itu memberikan sebuah pemikiran bagi negara, bagi pemerintah maupun penegak hukum agar penegak hukum ini tidak saja menegur, tidak saja hanya sekedar menindak atau menegakkan hukum, mempidana dan sebagainya, tapi juga harus seimbang dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Bentuk edukasinya bagaimana? Melalui berbagai penyuluhan, dan terutama menurut dia adalah edukasi yang paling efektif ya dengan keteladanan. Nah, jadi dengan keteladanan itu, apabila ada aparat penegak hukum, pejabat pemerintahan, pejabat negara melakukan tindak pidana melanggar lalu lintas, maka dia dikenai hukuman yang sama. Dia bayar denda, bayar tilang di kejaksaan atau di pengadilan. Tapi pada faktanya masyarakat melihat, oh ternyata penindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ini hanya berlaku bagi masyarakat umum, tidak berlaku bagi aparat penegak hukum, bagi pejabat negara atau pejabat pemerintahan. Akhirnya itulah yang membuat masyarakat terus berulang melakukan tindak pidana. Nah, jadi fungsi kriminologi meneliti ke arah sana. Kemudian viktimologi. Viktimologi itu ilmu mengenai tentang korban. Jadi hanya aspek korban saja. Nah, dalam teorinya itu ada yang jadi gini. Misalkan di dalam KUHP itu diadopsi mengenai viktimologi dalam pasal 54, 55, 56 KUH pidana ya, tentang ada yang namanya, kalau dalam bahasa Latin, nudware. Nudware itu pembelaan berlebih. Yang pernah dulu saya sampaikan, ada orang diancam dibunuh, kemudian dia membela dirinya, sehingga ternyata terbalik, yang orang yang mengancam itu dia yang terbunuh. Nah, dalam sisi kriminologi, apakah si korban tadi bisa disebut pelaku? Nah, jadi di sini peranan polisi, peranan jaksa, dan peranan hakim meneliti aspek si pelaku. Apakah dia memiliki latar belakang sebagai korban? Oh, ternyata diketahui dia menusuk si pelaku pengancam pembunuhan tadi karena dia terintimidasi, dikekang. Dia tidak punya pilihan lain. Tadi dia mau membela diri, tapi karena dia jago silat, akhirnya dia bisa menusuk si orang yang mengancam tadi. Dari sisi viktimologi, dia tidak bisa dikatakan sebagai pelaku. Maka ada pasal 56 KUHP, ya, hal pembelaan seperti itu dia ada yang namanya alasan menghapus pidana.
Maka bagi korban yang kemudian akhirnya menjadi pelaku, dia tidak bisa dipidana. Nah, di sini kecermatan hakim dalam melihat sebuah latar belakang kenapa pelaku melakukan perbuatan tersebut, apakah disengaja. Kalau dalam Islam itu kan ada yang teori yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, teori kesengajaan ya. Kemudian kesengajaan ini ada yang namanya alfa, ada yang namanya lalai, atau benar-benar sengaja, atau tidak sengaja, ada derajatnya. Sama seperti disitulah sistemologi berperang. Kemudian apa tujuan kita mempelajari sistemologi, yaitu kita ketika nanti ya setelah lulus menjadi advokat, kemudian kita melihat orang yang kita bela ini menurut polisi, menurut jaksa adalah pelaku, tersangka atau terdakwa. Kalau kita meneliti lebih jauh, kita dalami perkaranya, ternyata dia ini bukan pelaku yang sebenarnya, dia ini adalah korban. Pelakunya lari dan sebagainya. Akhirnya dia yang dituduh. Maka kita memberikan pembelaan dengan ilmu teknologi tadi, dengan teori-teori tadi di dalam pledoi, di dalam pembelaan kita di persidangan. Selanjutnya, masalah ilmu tentang psikologi, hal ini sangat penting bagi polisi ya, terutama ketika dia menangkap seorang pelaku, misalkan menangkap pelaku yang menusuk atau membunuh imam masjid di daerah-daerah ya, baru kemarin kejadiannya. Kemudian polisi mengatakan dia gila, tidak waras. Kalau giliran ustadz atau ulama yang ditusuk, yang dibunuh, selalu aja pelaku yang disebutnya gila. Apakah benar? Apakah bisa polisi menerapkan hal itu? Secara psikologi itu menjadi kewenangannya polisi yang memiliki spesialisasi di bidang forensik. Jadi ilmu forensik ini ada ilmu kedokteran yang hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu aja. Dan ilmu forensik itu, kedokteran forensik hanya diberlakukan bagi suatu tindak pidana gitu ya. Jadi nggak sembarangan aja. Misalkan kita ada saudara teman kita dibunuh. Oh, menurut kita, oh dia ini gantung diri, oh dia ada pendapat yang lain, oh dia ini dibunuh, dia ini diracun. Maka yang berwenang menentukan itu adalah dokter forensik. Lalu siapakah yang berhak mengajukan permohonan untuk diperiksa? Yang berhak adalah polisi, bukan masyarakat umum. Karena yang namanya ilmu forensik itu, atau kedokteran forensik, dia hanya bisa diproses apabila perkara itu sudah masuk dalam ranah kepolisian. Polisi yang meminta kepada dokter forensik untuk melakukan bedah terhadap mayat ini, seperti itu. Nanti akan ada kesimpulan dari dokter forensik. Jadi polisi pada umumnya juga nggak bisa, dia hanya bisa dilakukan oleh polisi yang menjabat atau berpraktek sebagai dokter forensik, seperti itu. Jadi kalau kita ke rumah sakit Polri ya di Keramat Jati Jakarta Timur, itu tidak menerima pasien-pasien yang sakit perut, mules, sakit lambung, itu enggak. Itu hanya khusus rumah sakit untuk yang terlibat dalam satu perkara pidana yang membutuhkan penelitian dari dokter forensik, seperti itu ya. Kalau mau nyari obat migrain atau obat panu, ya jangan di rumah sakit Polri, tapi rumah sakit umum atau puskesmas. Kalau rumah sakit Polri nggak bisa dipakai hal yang seperti itu. Selanjutnya mengenai psikologi tadi, kadang kita di persidangan, di dalam persidangan pidana, kita juga memainkan peran tentang aspek psikologi pelaku terdakwa ya. Kalau dalam persidangan, apakah terdakwa ini dalam kondisi psikologi yang benar, misalkan dia dalam keadaan mabuk lalu membunuh orang. Nah, maka sebenarnya harus dilihat dari satu rangkaian. Orang yang mabuk itu ternyata berpotensi melakukan tindak pidana. Maka siapa yang berperan penting, yang bertanggung jawab atas terjadi peristiwa pembunuhan oleh pemabuk? Maka dalam hal ini adalah orang yang menjual belikan miras. Pemerintah yang memberikan izin peredaran miras. Maka yang bersalah siapa? Tidak hanya pelaku pembunuhan, tapi semua yang terlibat dalam penjualan miras yang akhirnya si pelaku melakukan pembunuhan, dia harus dikatakan bersalah juga menurut teori ini. Nah, begitu ya. Seperti kasus yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang rakyat yang mencuri karena kelaparan. Kemudian Umar bin Khattab ingin menghukum dia, tetapi setelah diperiksa, ternyata dia mencuri makanan ini karena lapar. Karena di persidangan itu diperiksa oleh hakim, ditemukan dia karena dia lapar, kemudian dia orang miskin, tetapi tidak
orang tetangga-tetangganya tidak ada yang membantu dia, memberikan makanan sebagainya. Akhirnya hakim memutus, Umar bin Khattab minta agar seluruh orang yang berada di persidangan, di peradilan waktu itu, dan tetangga-tetangganya dihukum. Akhirnya hakim menjatuhkan hukuman kepada seluruh masyarakat yang mengetahui kondisi si pelaku tadi. Dia kelaparan tapi tidak dikasih makan. Jadi waktu itu ada kejadian yang luar biasa. Akhirnya termasuk Umar bin Khattab pun dihukum oleh hakim untuk membayar denda sekian ratus dirham ya. Jadi dianggap melanggar semua. Karena yang namanya pencurian tadi itu adalah satu rangkaian karena kondisi di mana kondisi psikologis pelaku pencurian tadi itu dia kondisinya lemah, tidak berdaya, tidak memiliki uang, tidak memiliki dinar dirham untuk makan. Ya, maka hakim memutus Umar bin Khattab bersalah, para sahabat, para hadirin yang mengikuti persidangan itu dinyatakan bersalah semuanya. Ini terkenal dalam sejarah Umar bin Khattab. Selanjutnya mengenai alat bantu penologi itu, kalau penologi itu bahasa dari bahasa Latin ya, penal. Penal itu artinya pemidanaan. Pemidanaan ini jadi gini, ada kalau di Islam di Al-Quran itu kan ada kisos ya. Jadi apabila orang yang sengaja membunuh, maka dia hukumannya adalah dihukum mati, timpal. Tapi apabila dia keluarga korban memaafkan, maka dendanya adalah diat, mengganti uang atau dengan sejumlah yang diinginkan si keluarga korban. Atau dalam hal pidana pencurian, orang yang mencuri sekian dirham maka dipotong tangannya. Untuk hal ini tidak ada diat untuk delik pencurian. Nah itu namanya teori penal, teori pemidanaan. Al-Quran sudah memberikan fondasi lebih awal tentang penologi. Jadi ilmu pemidanaan dalam Al-Quran itu adalah ilmu pencegahan. Orang kalau sudah diancam dipotong tangan, kalau dihukum mati bagi pembunuh, kemudian dicambuk bagi pezina dan dirajam juga bagi pezina yang muhson, itu orang akan memberikan efek jerah sebelum dia melakukan. Kalau Indonesia dan negara-negara yang lain yang tidak menerapkan hukum Islam, dia akan mengandalkan kepada pemidanaan penjara. Misalkan semakin tinggi hukuman pidananya, maka pidana penjaranya, maka mungkin dia akan ada efek jerah, tidak akan melakukan lagi. Nah ini ternyata terbukti selama sekian puluh tahun kita menggunakan penologi pemidanaan penjara dan denda itu tidak memberi efek jerah. Tipikor ancaman hukuman tinggi sekali, narkoba juga tinggi sekali ancaman hukumannya, ada sampai hukuman mati juga. Tapi nyatanya sampai sekarang kasus narkoba, kasus korupsi tetap meningkat. Nah artinya pendekatan pemidanaan dengan yang ada sekarang itu tidak efektif. Apakah perlu kita melakukan kisos seperti hukum Islam bagi pencuri dan sebagainya, kan begitu. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Di laptop saya sudah mau mati ini, tinggal 1%. Termasuk tadi ya tentang ilmu kedokteran kehakiman. Ilmu kedokteran kehakiman itu sama seperti ilmu forensik apabila pemeriksa. Tadi polisi mengatakan dia pelakunya gangguan jiwa. Tapi ketika ada persidangan, hakim wajib memeriksa ulang kondisi kejiwaan si pelaku tadi. Apakah dia benar-benar gila atau waras atau tidak gitu ya. Nanti itu ada tuh hakim yang memang menguasai ilmu kedokteran khusus mengenai forensik gitu. Selanjutnya tentang kriminalistik maupun statistik kriminal. Kriminalistik itu adalah suatu cara ya. Ini biasanya dipakai oleh detektif kebanyakan. Nah, kalau kita pernah dengar Sherlock Holmes yang dari Inggris itu, detektif yang sangat terkenal di dunia, itu dia menggunakan kriminalistik. Jadi dia mempelajari bagaimana terjadinya pembunuhan, pemboman itu dari pendekatan metode, caranya, bagaimana si pelaku melakukan hal tersebut. Kemudian dari barang bukti yang dia kumpulkan dan dari jejak yang ditinggalkan si pelaku. Itu tentang kriminalistik. Nah, jadi kita juga bisa sebetulnya melakukan hal yang sama seperti detektif ya. Kalau kita sudah mendalami tentang ilmu tentang kriminalistik. Kriminalistik ini adalah ilmu tentang menyelidiki, mengamati dan meneliti jejak-jejak terjadinya suatu peristiwa pidana. Nah, seperti itu.
Jadi kalau orang yang sudah mendalami kriminalistik, dia akan membuat suatu penelitian yang akhirnya diolah menjadi data statistik. Data statistik kriminal dia akan tahu di wilayah Jakarta. Jakarta ini provinsi ada 6 kota administrasi. Barat, utara, timur, selatan, pusat, dan Kepulauan Seribu. Hasil penelitian seorang dari kriminalistik ini dia akan melihat ternyata di wilayah Jakarta Timur ini zona merah, di mana kategori kejahatan kriminal, pembunuhan, narkoba sangat tinggi dibandingkan dengan Jakarta Barat misalnya ya. Tadi menyambung dari pertanyaannya Arwan mengenai perbedaan kejahatan dan kekerasan, itu berbeda ya. Jadi kalau kejahatan itu adalah nama teori yang atau sebutnya recht delik. Jadi seluruh perbuatan pidana yang melanggar hukum peraturan tertulis maupun melanggar kaidah norma kesusilaan dan sebagainya itu namanya kejahatan. Bentuk-bentuknya banyak. Ada yang namanya dengan kekerasan maupun dengan sukarela dan sebagainya itu kejahatan. Seperti perzinahan. Perzinahan itu kan suka sama suka. Apakah dia termasuk kejahatan? Iya. Menurut teori kejahatan itu dalam Islam maupun dalam hukum pidana umum itu ada kejahatan karena dia melanggar hukum, juga melanggar kesusilaan ataupun norma yang berlaku di masyarakat. Pencurian, mencuri uang 10.000, apakah dia jahat? Jahat. Karena mencuri itu bertentangan dengan norma kesusilaan, dengan norma hukum. Kemudian ada pencurian dengan kekerasan. Misalkan saya mengancam si Arwan, saya cekek, saya pukul, kasih uang saya 1 juta ke saya siksa dia. Itu ada unsur. Jadi kekerasan itu adalah unsur pemberat dari suatu pidana. Kalau misalkan mencuri tanpa kekerasan, dia diam-diam, ancaman hukuman 1 tahun misalnya. Tapi kalau dibarengi dengan kekerasan, baik kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal atau dengan ancaman ya, hanya dengan ancaman aja, dia maka ancaman pidananya ditambah per 3. Jadi 2 tahun atau 2,5 tahun misalnya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kekerasan itu adalah suatu unsur untuk memberatkan pidana bagi dirinya. Terus ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Berarti kekerasan itu ada ya, berarti ada deliknya gitu ya? Iya, jadi dalam hukum pidana itu kan memang seperti pencurian, kemudian pemerasan, itu ada derajatnya. Orang yang memeras dengan cara menodongkan pisau itu kan kekerasan namanya. Jadi dia ancaman pidananya lebih tinggi daripada orang yang memeras tapi dengan tanpa ancaman. Karena Arwan, kasih saya uang 5 juta. Jadi saya cuma ngasih verbal doang. Kalau kamu nggak ngasih, akan saya bunuh nanti. Nah itu ancaman juga, tapi ancaman kekerasan ya. Derajatnya mungkin di bawah daripada kekerasan yang nyata, yang sudah ditunjukkan dengan pisau di depannya atau dengan fisik, perbuatan fisik. Gitu. Jadi kekerasan itu adalah bagian kecil daripada teori kejahatan. Seperti itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan?